Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke, sekarang kita mulai untuk bab tiganya. Di bab 3 ini kita akan membahas algoritma pembentukan objek. Jadi, dalam membentukkan objek atau pembentukan garis, di sini kita membuat dengan metode dua ya. Yang pertama DDA, yang kedua Bresenham. Jadi yang pertama kita bahas dulu DDA. Ya, yang pertama kita akan membahas prosesnya, proses langkah-langkah dalam menggunakan metode DDA. Di sini ada ya kurang lebih 7 langkah. Yang dimana yang pertama contohnya ada ya titik awal dan titik akhir. Kemudian langkah pertama, kita mencari titik awal dan titik akhirnya. Sudah jelas, titik awal itu 4,8, titik akhirnya 9,14. Kemudian langkah kedua, kita menentukan X1, X2, Y1, dan Y2. Jadi X1 itu diambil dari 4, X2 diambil dari 9, Y1 diambil dari 8, Y2 diambil dari 14. Kemudian langkah ketiga, di sini kita mencari nilai mutlak dari dx dan dy. Rumus dx itu adalah x2 kurangi nx1 dengan nilai mutlak, yang dimana 9 kurangi 4 sama dengan 5. Kemudian di sini nilai mutlak dy dengan rumus y2 min y1 dengan hasilnya 14 kurangi 8 sama dengan 6. Jadi dapat diketahui nilai dx dy-nya dengan proses seperti ini. Kemudian ada langkah 4 yang dimana kita mencari langkah. Langkah ini untuk menentukan berapa banyak iterasi yang akan kita gunakan nantinya. Jadi di sini ada kondisi yang dimana jika nilai dx lebih besar daripada dy, maka nilai dari data langkah adalah nilai mutlak dx. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi di sini untuk mempermudah patokannya mana yang lebih besar. Oke, kita balik lagi ke langkah ketiga. Dapat dilihat bahwa antara nilai dx dan nilai y yang paling besar adalah dy. Jadi nilai langkah nantinya adalah 6. Seperti itu ya, nilai langkahnya 6. Kemudian langkah kelima, kita menghitung x increment dan y increment. X increment dan increment ini untuk menentukan x selanjutnya pada iterasi selanjutnya. Jadi x increment cara rumusnya adalah dx dibagi langkah. Ya, jadi dx tadi nilainya 5 dibagi 6 sama dengan 0,833. Kemudian di sini ada y increment, prosesnya sama, rumusnya dy dibagi langkah sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1. Kemudian di sini ada langkah 6. Langkah ke-6 ini kita membuat tabel perhitungan ya. Yang pertama iterasi 0. Iterasi 0 ini dimulai tanpa x increment dan increment. Ya, jadi ini xy-nya dia dapat dari data awal. Oke. Kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan iterasi yang pertama, ini diambil dari 4 atau y dari x sebelumnya ditambah x increment. Jadi 4 ditambah 0,833 sama dengan 4,833. Y increment diambil dari 8 plus 1 sama dengan 9. Nah, xy yang setelah didapatkan itu dari nilai pembulatan. Karena di sini 4,8, jadi pembulatannya adalah 5. Seperti itu terus perhitungannya. Bagaimana cara tahu akhirnya dari mana? Dari jumlah langkah tadi ada 6 dan posisinya ada di 9,14. Ya, sesuai ya. Hari ini betul jawabannya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah 7 yang dimana cara membuat ini gampang.
cukup diambil dari data yang sudah kita ambil. Nah, di sini ada 4,8, berarti titiknya 4,8 itu untuk nilai A, 5,9 berarti 50,9 di sini untuk nilai B, dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut untuk ke codingannya yang ada di Visual Studio. Oke, ini codingannya ya. Jadi yang pertama inisialisasi library-nya, kemudian kita inisialisasi fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Di sini ada void init. Void init ini berguna untuk uh, apa sih yang akan kita tampilkan dalam berupa apa. Nah, di sini kita akan berupa GL point ya, sebagai point. Ini poin ini juga sebagai pacuan dalam membentuk garis. Nanti untuk hasil akhirnya bukan berupa poin, tetapi berupa garis. Karena garis ini membutuhkan pacuan. Butuh pacuan ini dari mana? Ya dari titik ini. Oke, kemudian di sini ada GL color untuk membersihkan warna yang ada lembar kerja. Sudah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian di sini ada GL color 3F untuk memberi warna pada GL point size. Di sini ukurannya 5 ya. Kemudian GL load identity untuk merealisasikan codingan yang ada di atasnya. Kemudian menentukan posisinya menggunakan glue ortho 2 dimensi. Kemudian sini ada void DDA, ini untuk prosesnya ya, proses perhitungannya. Jadi yang pertama kita membuat variabel dulu, di mana ada X1, Y1, X2, dan Y2. Ya, ini diambil dari ini ya, dari soal ini. Oke. Kemudian di sini ada inisialisasi untuk S1 dan Y1. Kemudian di sini ada menghitung DY seperti pada langkah ketiga. Oke. Kemudian kita akan membahas cara mencari nilai langkah atau steps. Di sini proses dari langkah keempat ya. Dari langkah keempat. Oke. Di sini mencari X increment dan Y increment. Nah, ini pada proses kelima, langkah kelima. Kemudian ini apa yang akan ditampilkan itu berupa garis ya. Di sini titik-titiknya ini diambil dari mana? Dari perhitungan yang ada di dijelaskan di atas seperti itu. Kemudian di sini ada do while. Kenapa do while? Karena kita dimulai dari iterasi ke-0. Nah, kan pada iterasi ke-0 belum ada belum ada X increment dan Y increment. Oke, jadi ini untuk mencari data-data sesuai yang sudah ada di atas. Oke. Sama untuk menentukan X dan Y selanjutnya itu menggunakan pembulatan. Dari habis itu diakhiri untuk proses perhitungannya jika sudah selesai atau sampai pada akhirnya. Oke. Kemudian lanjut ke void display, ini untuk merealisasikan dari perhitungan di atas, dari perhitungan dari fungsi DDA ini. Oke. Kemudian pada void main itu lebih proses mendetailkan lembar kerja. Jadi ini proses lembar kerjanya. Di sini untuk nama windownya, ya nama windownya. Oke, di sini ada init. Kita panggil proses poinnya tadi, pembuatan dalam point tadi. Kemudian memanggil display yang beri isi data dari DDA atau proses perhitungan. Kemudian include main loop. Oke. Kemudian kita lanjut untuk Ham. Jadi di sini ada dua. Yang pertama titik awal dan titik akhir, sama kayak DDA ya. Di sini contohnya ada titik awal 15,6, titik akhir 28,13.
Kemudian langkah 2 kita menentukan X1, X2, Y1, Y2. Kemudian langkah ketiga di sini hanya beda rumusnya dan ada tambahan. Di sini untuk menentukan dx dy sama, tetapi ada satu perhitungan lagi. Oke. Ini perhitungan ini akan berguna untuk menghitungkan P. Oke. Nah, ini PK, ini perhitungan PK. Yang pertama kita akan menghidupkan PK dalam iterasi 0. Oke. Iterasi 0 dapat diambil dari dengan rumus 2dy kurangi dx. Oke. Hasilnya 1. Kemudian tinggal kita isi aja untuk iterasi 0 dengan nilai awal dan PK plus 1. PK plus 1 itu PK selanjutnya. Ya, 1 ini diambil dari sini. Oke, kita lanjut ke langkah kelima, yang dimana iterasi selanjutnya ditentukan dari PK. Di sini diketahui PK pada iterasi 0 adalah 1, jadi dia masuk ke kondisi kedua. Ya, nah kondisi kedua ini digunakan dalam perhitungan iterasi selanjutnya. Jadi iterasi selanjutnya bergantung pada TK sebelumnya gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima, yaitu iterasi kedua. Iterasi kedua ini diambil dari PK sebelumnya. Kan PK sebelumnya kan negatif 11, berarti kurang dari 0. Oke, berarti kalau kurang dari 0 menggunakan kondisi pertama. Nah, yaudah deh, tinggal dihitung. Dan kalau dengan kondisi ini, Y-nya itu tetap ya. Y-nya tetap. Nah, seperti ini. Oke. Dihitung terus, setiap iterasi dihitung, dan jadilah seperti ini. Bagaimana cara mengetahui akhirnya? Ya, dari garis akhirnya kan 28,13. Sesuai akhirnya 28,13. Seperti itu. Kemudian di sini ada langkah ke-6 dalam membuat grafik, sama kayak di DA, titik-titik yang sudah ditentukan tadi tinggal dipasang aja sama garis koordinatnya seperti ini. Udah deh, jadi seperti itu. Kemudian kita membahas codingan Bresenham. Jadi di sini kita memasukkan library-nya. Kemudian di sini ada void set pixel. Set pixel ini digunakan untuk titik-titik sebagai acuan. Acuan yang sudah dikumpulkan atau titik-titik yang sudah kita cari. Jadi set pixel ini dapat datanya dari perhitungan Bresenham yang sudah kita buat. Oke, di sini ada void line breast atau perhitungan rumus untuk menghitung Bresenham. Di sini ada X1, Y1, Xn, Yn. Jadi Xn, Yn ini sama dengan X2, Y2 ya. Kalian terserah mau kasih nama apa, terserah. Oke, jadi setelah kita menginisialisasi variabelnya, sekarang kita proses menghitung mencari dx dy. Itu terdapat pada proses ketiga ya, atau langkah ketiga. Kemudian lanjut di sini kita akan mencari atau proses dalam mengetahui apakah sudah berada di akhir atau belum. Oke. Jadi apakah X1 lebih besar daripada X2? Kan untuk awal-awal pasti jawabannya tidak ya. Berarti diketahui X dan Y itu menggunakan X1. Nah, data X dan Y ini akan tersimpan dan dilakukannya proses perulangan. Proses perulangan ini akan menjalankan proses PK ya, PK, dan dilanjutkan seterusnya. Jadi proses iterasi-iterasi ini menggunakan pengulangan seperti itu. Nah, kalau semisal sudah
sampai akhir, karena kan ini kan tidak pakai langkah ya, jadi cuma berdasarkan nilai atau titik pada akhirnya itu udah sampai mana, seperti itu. Jadi ini untuk menentukan sampai mana sih titik yang sudah kita hitung, seperti itu. Oke, kemudian lanjut di sini draw my line. Ini untuk proses uh, pembuatan garisnya, pembuatan titik-titiknya. Jadi kan kalau yang di DDA tadi kan untuk pacuannya kan menggunakan GL point. Ya, di sini sama menggunakan GL point juga, tetapi di sini lebih mendetailkan tiap titik-titiknya itu apa aja, seperti itu. Nah, nilai-nilai yang sudah kita data-data tadi kita simpan di sini dan diteruskan di sini, seperti itu. Oke, kemudian di sini display untuk mengatur lembar kerja posisinya, dan di sini untuk mengatur window, ya seperti itu. Ya, terima kasih. Sebelumnya maaf jika ada kesalahan dan perbuatan dan jika tidak jelas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.